here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, you are here, you're mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. We declare that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Yes, that is who you are. Oh, that is who you are. Come on, sing, even when I can't see it. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yeah, you never stop. Yeah, I can. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop. Oh, one more time. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Hey, 'cause you are waymaker, way
Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di pelayanan streaming kita hari ini. Kita bersama-sama beribadah. Ada yang beribadah dari rumah dengan online, menyaksikan streaming. Dan saya percaya bahwa hari ini, apapun yang kita alami, kita tetap memuji menyembah Tuhan. Mari dengan sukacita kita datang membawa persembahan syukur kita kepada Dia. Baik saudara yang sedang mengalami sakit di rumah sakit, dimanapun hari ini saudara berada, mari rindukan Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita menyembah Tuhan, meninggikan, memuliakan namanya. Mari kita masuk dalam doa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur saat hari ini ya Tuhan, atas perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan membimbing kami masuk dalam rencana-Mu. Tuhan menolong kami. Tuhan membawa kami dalam kehendak-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Terima kasih buat semua keadaan yang baik. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami bersyukur kalau hari ini pun ada yang sakit di antara kami. Ada yang mengalami kelemahan. Ada yang mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan baik. Tuhan membawa kami dalam rencana-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu meninggikan Engkau bersama-sama dalam ibadah pelayanan streaming hari ini. Biar Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan memberkati kami dengan hadirat-Mu dan damai sejahtera-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari persiapkan hati kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Biar setiap kami umat-Mu meninggikan Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Biar kami menyanyikan kebesaran-Mu, keagungan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami memuji menyembah dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak
Mari angkat tangan kita katakan buat Tuhan. Hosana. Sama-sama. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar. Kaulah yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Kami angkat tangan kami menyembah dalam hadirat-Mu. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus dan ajaib ada dalam hidup kami. Haleluya. Angkat tangan sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Kau Raja kami, segala raja. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu termulia. Lebih lagi sama-sama katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu termulia, Namamu besar termulia. Ajaib Engkau, ajaib, Kau mulia. Dahsyat Engkau, oh, kami menyembah dalam kemuliaan-Mu, dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah dalam hadirat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Segala suku bangsa menyembah-Mu. Setiap suku dan bahasa meninggikan Engkau. Setiap lutut bertelut
mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari ini Engkau yang memberikan roh kemenangan bagi setiap kami, roh kebangkitan bagi setiap kami umat-Mu yang percaya dan berharap akan Engkau ya Tuhan. Engkau sumber kemenangan, Engkau perlindungan, Engkau perisai kami. Kepadamu hati kami percaya, Allah kekuatan kami, Yesus Tuhan. Mari sembah dan agungkan Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara yang dari rumah sembah Allah kita. Dimanapun saat ini saudara berada, angkat tangan sembah Tuhan. Rindukan hadiratnya, jamahan kuasanya. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berlari semakin kuat, mendapat kekuatan yang baru karena kasih dan kemuliaan-Mu. Kami tahu hari-hari ini Kau sedang membaharui setiap kami, mengubahkan kami menjadi sempurna seperti Engkau. Terus Engkau membawa kami dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, dalam rencana dan rancangan-Mu yang ajaib. Engkau membentuk kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kami terus mengangkat tangan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari angkat tangan kita dan pandang wajah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Engkau berikan kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera. Engkau limpahkan atas kami, Engkau curahkan atas kami, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Lebih lagi angkat tangan kita buat Tuhan, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kami sembah, oh
Kepada Tuhan kami berharap, Allah kekuatan dan perlindungan kami. Sekali lagi katakan haleluya. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membangkitkan, Engkau yang memberi kehidupan bagi kami. Hati kami percaya, Yesus. Oh, bahkan Engkau membebaskan kami dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Katakan ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kebesaran hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Mari saja kita semua berdoa saat ini. Mari berdoa dengan unity di mana saudara berada. Dalam hadirat-Mu kami percaya kekuatan yang baru menjadi milik kami. Kesembuhan menjadi milik kami. Berkat Tuhan tercurah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-Mu hari-harinya Tuhan. Engkau yang memberikan jawaban bagi setiap yang berdoa. Senantiasa bernaruh harap kepada Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini damai sejahtera sukacita Tuhan limpahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Kami mengucap syukur. Dan kami rindu memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang bersuka cita. Sama-sama katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya bahwa hari-hari ini apapun yang terjadi tidak akan pernah mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Karena kita percaya apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita percaya Allah yang dahsyat ada di tempat ini senantiasa. Dan biar ketika kita memuji Tuhan, maka iman kita dibangkitkan, sukacita kita dibangkitkan. Yang mau memuji Tuhan tepuk tangan lebih meriah bagi Allah kita. Come on. Tepuk tangan sama-sama. Ya Allah yang dahsyat dan ajaib. Allah yang memberi kemenangan. Ya Allah yang dipuji. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh.
kita bagi kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmurlah keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Angkat tangan sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud Menyembah. Boleh semua katakan buat Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan yang ajaib, Allah yang layak. Ya Yesus Tuhan. Oh, Engkau saja yang ditinggikan ya Tuhan. Yesus. Katakan. Kau yang berjaya. seluruh semesta sujud. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Oh, Jesus. Biarlah sukacita membangkitkan iman setiap kita yang percaya, katakan amin. Dimanapun saudara berada, yang di rumah, dalam pekerjaan, dan dimanapun, kasih tahu kepada dunia bahwa sukacita tidak pernah direbut dari hati kita. Amin. Karena kita percaya Allah sumber kekuatan yang memberi kemenangan lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Dan biar dengan sorak-sorai kita boleh membangkitkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat lebih lagi. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sorak-sorai bagi Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju, Nyatakan. nyatakan kuasa-Nya. Kasih tahu kita saudara. Kita buat iblis gemetar,
Namamu nama yang besar diagungkan di hati kami ya Tuhan. Di hidup kami ya Abah. Dan biar sukacita kami terus melimpah-limpah karena Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam semuanya. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Salam Bapak Ibu yang mungkin engkau Tuhan izinkan ada di rumah sakit. Mungkin juga engkau ada yang di pekerjaan. Dimanapun engkau menyaksikan acara ibadah online hari ini. Saya berdoa Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Tuhan hari ini yang Tuhan mau untuk kita dengar. Kita ambil firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan semua yang menyaksikan ibadah online ini, saya membawakan judul renungan firman Tuhan hari ini, yaitu hidup yang diubahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, dimanapun engkau sekarang sedang menyaksikan ibadah ini, kalau kita perhatikan dan renungkan, memasuki tahun 2020, bahkan sampai hari ini kita ada di bulan yang keempat, bulan April di tahun 2020. Ada banyak kejadian, banyak peristiwa yang terjadi. Di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini, banyak hal yang kita tidak bisa prediksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, memasuki awal tahun 2020 di bulan Januari, kita dikejutkan dengan peristiwa adanya banjir di mana-mana. Dan kita berpikir memang kita kaget. Tapi sebenarnya kita juga berpikir itu hal biasa karena kita memasuki musim penghujan di awal tahun. Beranjak lagi memasuki bulan Februari bahkan Maret, kita mulai dikejutkan, kita mulai dibawa dalam sebuah keadaan di mana umat Tuhan mulai mendengar ada wabah virus COVID-19 atau lebih dikenalnya dengan COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mulai merenungkan apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang Tuhan sedang ingin mau lakukan di tengah kondisi-kondisi yang seperti ini. Kenapa Tuhan izinkan banyak hal terjadi? Kenapa umat Tuhan
juga ada dan mengalami hal-hal tersebut. Waktu saya mulai merenungkan hal itu, Tuhan ingatkan saya. Salah satu hal yang saya dapatkan dari apa yang terjadi hari-hari ini, salah satunya adalah Tuhan sedang ingin mengingatkan kita orang percaya gereja Tuhan bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah ada satu tujuan, yaitu untuk mengubahkan orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan itu begitu kuat. Seiring dengan firman Tuhan yang tadi kita baca dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Bahwa hari-hari ini Tuhan sedang rindu untuk mengubahkan gerejanya untuk menjadi serupa dan segambar dengan pribadinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah sebenarnya rencana Tuhan yang selama ini Tuhan nyatakan waktu Yesus datang ke dunia ini. Firman Tuhan dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan sangat rindu dan sudah sejak dari semula. Tujuan Tuhan adalah mengubahkan gereja Tuhan, mengubahkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan ingin mengubahkan orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang itu boleh diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang bahkan mungkin umat Tuhan yang hari-hari ini ada dalam keadaan sakit, Tuhan mau oleh kuasa bilur-bilurnya orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mau menjamah hati kita, hati Bapak Ibu, hati saudara semua. Engkau yang sekarang ada dalam kelemahan, Tuhan ingin, Tuhan hadir, Dia ingin mengubahkan apa yang lemah dalam hidupmu hari-hari ini. Tuhan, Engkau akan jadikan engkau kuat di dalam Yesus. Bahkan dengar baik-baik engkau jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami jalan buntu, Tuhan ingin hadir, Tuhan ingin datang ke dalam hidupmu. Dan Tuhan ingin membuka jalan bagimu. Dan hari-hari ini Tuhan ingin mengatakan, meneguhkan firman-Nya ke dalam hidupmu, ke dalam hidup setiap kita orang yang percaya. Bahwa kita semua kita berkata, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin engkau saat berbaring di rumah sakit, atau apa yang kau hadapi, engkau sudah hand up, engkau sudah berkata, Tuhan, aku sudah gak mampu. Rasanya yang saya hadapi ini sangat mustahil untuk saya bisa disembuhkan, untuk saya boleh mendapat jalan keluar. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan berkata, bagi saya dan bagi engkau yang menyaksikan acara ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin.
Saudara-saudara yang terkasih, mari, itulah yang Tuhan mau. Tuhan ingin mengubahkan hidupmu. Tuhan ingin mengubahkan hidup saya. Tuhan ingin mengubahkan setiap orang yang menyaksikan acara ini dimanapun engkau berada. Sebab tujuan Tuhan hadir di bumi ini adalah untuk membawa perubahan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita coba merenung sejenak di hadapan Tuhan. Bahkan dimanapun saat ini engkau berada. Mungkin selama ini dalam kenyamanan kita, dalam kondisi kita sebelum hari-hari ini, kondisi ini terjadi. Tanpa sadar, mungkin kita sudah terjebak dengan rutinitas-rutinitas yang kita lewati. Kita mungkin telah masuk dalam zona yang nyaman. Keadaan yang mapan, keadaan yang enak. Bahkan mungkin kita sudah nyaman dengan kondisi-kondisi penderitaan kita. Kita sudah kehilangan harapan. Bahkan dalam pekerjaan kita sudah nyaman. Dalam kondisi mungkin bahkan dalam bergereja kita sudah nyaman. Itulah keadaan yang ada di sekeliling kita, ada di hidup kita mungkin hari-hari ini. Sehingga tanpa sadar, apa yang Tuhan rindukan untuk mengubah hidup kita, mengubah hidup saya dan mengubah hidup saudara. Tujuan Tuhan itu tidak terlaksana atas hidup kita. Karena adanya kenyamanan-kenyamanan yang ada di dalam hidup kita. Yang ada di dalam apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Dan itu membelenggu kita. Dan itu membuat Tuhan tidak bisa mengubahkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Sehingga kalau hari-hari ini Tuhan izinkan ada sesuatu yang luar biasa. Ada kondisi, ada keadaan. Yaitu pandemi virus corona. Yang akhirnya memaksa setiap kita untuk ada dan tinggal dan melakukan aktivitas tidak sebebas seperti hari-hari yang lalu. Dan waktu saya mulai merenungkan ini, yang saya dapatkan, Tuhan sebenarnya sedang menyatakan kasih-Nya. Tuhan sedang ingin meneguhkan apa yang menjadi tujuannya waktu Dia hadir ke bumi ini, yaitu mengubahkan hidup setiap kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Mungkin akhirnya kita merasa tidak nyaman. Kita merasa ada kondisi-kondisi yang akhir membatasi hidup kita. Kita dipaksa oleh Tuhan keluar dari zona nyaman kita. Kita dipaksa Tuhan untuk keluar dari rutinitas kita hari-hari ini. Dan kita hari-hari ini dipaksa untuk mempunyai waktu-waktu yang banyak untuk tinggal di rumah. Sesuatu yang secara daging, bahkan secara pikiran ini sangat tidak enak. Tapi saya percaya firman Tuhan berkata bahwa aku Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi kita. Katakan yes. Ini yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak menyepelekan atau saya tidak menganggap kalau Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, engkau ada dalam kondisi yang memang gak mudah. Mungkin oleh karena kondisi pandemi COVID Corona hari-hari ini.
engkau kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan pencaharian, engkau ada dalam keadaan yang sulit. Saya tidak merendahkan itu. Saya berdoa, Tuhan jamah hidupmu, Tuhan berkati hidupmu. Tapi yang saya ingin katakan hari ini, buat setiap engkau yang menyaksikan ibadah streaming hari ini, Tuhan mengasihimu, Tuhan tetap memperdulikanmu, Tuhan ada bersamamu. Tapi Tuhan juga ingin mengubahkan hidupmu hari ini. Jadi jangan ada yang menyerah. Tetap berharap kepada Tuhan. Justru jadikan kesempatan hari-hari ini. Di saat kita punya waktu-waktu yang banyak untuk tinggal di rumah. Untuk kita sejenak berdiam diri mengambil waktu di kaki Tuhan. Membuka hati dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Untuk kita mulai mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi aktivitas kita. Mengevaluasi rutinitas kita. Apakah semua ini sudah menjadikan benteng dalam hidup kita? Sehingga perubahan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita menjadi terhalang. Ini adalah kesempatan yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jujur saya sebagai hamba Tuhan. Hari-hari ini Tuhan izinkan sama dengan Bapak Ibu untuk banyak tinggal di rumah. Tapi waktu saya tinggal di rumah, Tuhan mulai membukakan pengertian-pengertian yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau dulu mungkin oleh karena kesibukan kita masing-masing sebagai orang tua atau sebagai anak, kita jarang berkumpul. Tapi hari-hari ini saya mulai menikmati di tengah kondisi yang tidak mudah. Kita mulai banyak berkumpul, kita mulai berkumpul mengambil mezbah Tuhan, mengambil waktu untuk membangun mezbah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan ada sebuah pengalaman yang saya ingin bagikan. Anak saya yang kedua, selama ini kita berkumpul, kita memuji Tuhan. Tapi kondisi hari-hari ini membuat kami sekeluarga sering berkumpul bersama-sama, kita memuji menyembah Tuhan. Dan kita mulai latih satu demi satu berdoa di hadapan Tuhan. Dan ada kesaksian yang luar biasa yang menjamah hati saya. Waktu mulai anak saya yang baru kelas 4 SD mulai berdoa. Dalam kesungguhan hatinya dia berkata, Tuhan, dalam nama Yesus berhenti wabah corona. Kami gak mengajari tapi dalam hatinya dia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan membuat hati saya sebagai orang tua terkagum. Saya percaya waktu kita mulai ada banyak waktu kita melihat hal yang luar biasa. Dan itu menjadi salah satu bagian di mana Tuhan mengubahkan hidup kami. Yang waktu-waktu kemarin kami tidak bisa berkumpul bersama. Sibuk dengan keinginan kita mulai bersama-sama. Saya mulai mendengar anak saya yang masih kecil, bahkan anak saya yang nomor 1, mulai menyembah Tuhan, istri kita menyembah Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya, firman Tuhan benar berkata, Engkau Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan hari-hari ini kesempatan yang indah. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kita dibawa Tuhan keluar dari setiap rutinitas dan zona nyaman kita. Kita tidak terfokus dengan persoalan yang ada. Kita tidak fokus dengan goncangan yang ada. Kita tidak fokus dengan ketidaknyamanan yang ada. Tapi kita mulai berfokus untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Melekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Membiarkan kuasa tangan Tuhan menjamah hati dan hidup kita. Sehingga rencana Tuhan untuk mengubahkan hidup saya, mengubahkan hidupmu, Tuhan itu terjadi
buat kita semua. Yang mau katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Maka pertanyaannya hari ini buat kita semua. Apa yang harus menjadi respon kita? Apa yang harus menjadi bagian kita yang harus kita lakukan? Mari yang pertama kita akan baca dari Markus pasalnya yang pertama. Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Di situ judul perikopnya adalah Yesus tampil di Galilea. Ayat yang ke-15. Kata Yesus, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan acara streaming hari ini, hal yang pertama yang harus menjadi respon kita, bahkan yang menjadi respon engkau yang mendengar berita hari ini, untuk kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Seperti apa yang menjadi seruan Tuhan Yesus waktu memulai awal-awal pelayanannya. Ada hal yang utama dan terutama untuk Tuhan bisa mengubahkan hidup kita, yaitu waktu Tuhan mendapati hidupku, mendapati hidupmu, mendapati hidup kita, bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kunci yang utama dan pertama. Maka itu menjadi pesan Tuhan waktu Tuhan Yesus hadir di bumi dan dia memulai pelayanannya. Apa yang dia serukan, bukan orang menjadi kaya, bukan orang menjadi sukses, bukan orang menjadi berhasil, tapi yang Tuhan mau, orang bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ini ditulis di awal-awal. Saya percaya ini menjadi pesan yang utama buat kita. Jadi di kesempatan kita banyak waktu duduk diam, stay at home, tinggal di rumah, tidak melakukan rutinitas yang biasa. Mari kita mulai mengevaluasi, kita mulai melihat hidup kita. Mungkin ini adalah kesempatan yang terbaik. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi Bapak Ibu, tapi sebagai hamba Tuhan ini adalah waktunya untuk kita melihat, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan melihat istrimu, jangan melihat anak-anakmu, tapi lihat dirimu sendiri. Sudahkah Tuhan mendapati hatimu? Sudahkah Tuhan mendapati hati kita? Hati yang bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengubah Saulus menjadi Paulus? Karena waktu Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui penampakan yang luar biasa, yang supranatural. Dia mulai menyadari hidupnya yang dulu. Dia mulai menyadari hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi waktu Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan dia mulai membuka hati. Dan dia bertobat kepada Tuhan Yesus. Maka dia berkata, hidup yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi, tapi Kristus Yesus Tuhan yang hidup di dalam saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ingin melihat hidupmu berubah, ini adalah kesempatan kita melihat hidup kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat.
Tidak ada kata terlambat untuk kita kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Tidak ada kata terlanjur basah sehingga kita harus mandi sekalian. Jangan engkau merasa engkau tidak layak untuk kembali kepada Tuhan. Walaupun engkau merasa hidupmu sudah sangat rusak. Tapi dengar baik-baik hari ini. Bahwa berita pertobatan akan membawa hidup kita. Hidup setiap engkau yang mendengar berita ini. Hidup yang sedang berjalan ke dalam kebinasaan. Tapi Tuhan mulai bawa. Waktu kita bertobat, kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Bahkan waktu kita bertobat, waktu kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kita akan melihat penggenapan firman Tuhan. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau. Tapi sebenarnya yang menjadi penghambat hari-hari ini untuk tanganku menolong engkau adalah dosa-dosa dan pelanggaranmu. Waktu kita bertobat, kita berbalik dari jalan-jalan kita. Kita akan melihat kesempatan Tuhan untuk menolong hidup saya. Kesempatan Tuhan untuk menolong kehidupan saudara. Saya percaya pertobatan kita mendatangkan mujizat yang luar biasa dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini berita yang penting. Dari situlah engkau akan melihat hidupmu pasti diubahkan Tuhan. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, engkau yang bertobat sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau yang terbaring sakit, dalam nama Yesus engkau bertobat, engkau percaya, engkau pasti disembuhkan Tuhan. Engkau yang lemah, engkau akan dikuatkan Tuhan. Engkau yang terikat, engkau pasti dibebaskan Tuhan. Engkau yang letih lesu, engkau akan mengalami kelegaan. Engkau yang mengalami jalan buntu, engkau pasti mendapat jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu nyata buat mereka. Itu hal yang pertama. Yang kedua, mari kita baca firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun engkau berada. Hal yang kedua, setiap kita hari-hari ini harus mau diproses oleh Tuhan. Masing-masing pekerjaan, masing-masing kehidupan kita akan diuji. Bahkan firman Tuhan akan diuji oleh api. Artinya, suka tidak suka, mau tidak mau, enak tidak enak. Bapak Ibu setiap kita hari-hari ini dipaksa oleh Tuhan untuk mau melewati sebuah proses. Saudara-saudara yang terkasih, memang hal ini tidak enak, hal ini tidak mudah. Tapi saya percaya ini akan mendatangkan kebaikan buat hidup Bapak Ibu kita semua. Mungkin engkau ada persoalan, jangan menyerah. Mungkin engkau ada dalam pergumulan, tetap maju bersama dengan Tuhan. Karena ibaratnya kita adalah tanah liat. Dan Dia, Tuhan, Bapa kita adalah Sang Penjunan. Dia akan terus membentuk hidupmu. Tuhan terus akan membentuk hidup saya. Untuk Tuhan menjadikan bejana hidup kita menjadi
bejana yang indah di pemandangannya. Tapi jangan pernah engkau lari dari proses. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap merendahkan hati dan taat dan berserah lebih lagi kepada Tuhan dalam segala keadaanmu hari-hari ini. Engkau tidak sendiri, Tuhan bersama dengan hidupmu. Jadi jalani proses hari-hari ini dengan hati yang taat dan pasrah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, bertobat sungguh-sungguh dan percaya. Yang kedua, mari lewati proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu. Memang gak mudah. Saya katakan dan saya percaya memang itu gak mudah. Mungkin kau hari-hari ini, dalam hal engkau makan aja mungkin kau sedang bergumul. Tapi izinkan Tuhan terus membentuk hidup kita. Saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi izinkan Tuhan memproses hidupmu untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan lebih lagi atas hidupmu. Engkau diubahkan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Saat proses itu terjadi dan engkau menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan, engkau akan melihat saatnya Tuhan memberkati hidupmu dengan luar biasa. Sekali lagi, jangan menyerah. Tetap taat dan berserah penuh kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Yang Tuhan mau, yang harus menjadi respon kita. Biar Tuhan mengubahkan hidupmu, Tuhan menghidupkan hidup saya. Yang ketiga, mari kita buka firman Tuhan. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun engkau berada. Yang ketiga yang Tuhan mau, di dalam kondisi yang hari-hari ini sedang kita hadapi, Tuhan mau saya dan saudara dimanapun engkau berada, Tuhan mau engkau tetap setia. Karena orang-orang yang didapati Tuhan setia akan mendapat apresiasi oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan, engkau yang setia, maka engkau akan bersama-sama dengan engkau berbahagia di dalam rumahku, kata Tuhan. Engkau yang setia, engkau pasti tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Engkau yang tetap setia melewati kondisi yang berat hari-hari ini, engkau pasti akan keluar sebagai pemenang. Dan engkau akan mendapati hidupmu tidak pernah sama lagi. Tuhan pasti mengubahkan hidupmu. Karena Tuhan melihat dalam segala keadaanmu, dalam segala tekanan persoalan yang kau hadapi, Tuhan mendapati hatimu. Engkau tetap setia. Engkau terus berkata, Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Walau persoalanku berat, walau tantanganku luar biasa, engkau berkata,
Aku tidak akan takut. Aku tetap akan setia kepadamu Tuhan. Walau banyak cucuran air mata yang keluar hari-hari di hidupku, aku tahu kesetiaanku di hadapanmu Tuhan pasti perhitungkan. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah engkau, saya, kita semua, kita didapati Tuhan tetap setia. Saya percaya pesan Tuhan ini menggenapi tujuan Tuhan atas hidup kita. Bahwa Dia hadir ke bumi ini. Bahkan Dia telah rela mati di kayu salib, menebus dosa setiap kita. Bahkan pada hari yang ketiga Dia telah bangkit dari antara orang mati. Hanya satu yang Tuhan inginkan. Pesan Tuhan yang ingin didengar hari ini. Sejatinya Tuhan sedang ingin mengingatkan kita bahwa aku punya tujuan untuk mengubahkan hidupmu. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, sebelum saya mengakhiri ibadah hari ini, saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu. Mari saudara-saudara yang terkasih, engkau yang ada di rumah, bahkan engkau yang terbaring di rumah sakit, atau dimanapun engkau berada dan menyaksikan acara hari ini. Mari fokuskan hatimu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Mulai fokus kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini di hadapan. Engkau yang tahu keadaan setiap umat-Mu ini Tuhan. Tuhan, mereka sudah mendengarkan pesan-Mu hari ini. Bahwa Engkau hadir. Engkau datang ke dunia ini. Engkau hadir, Engkau datang dalam hidup mereka. Tujuan-Mu adalah untuk mengubahkan hidup mereka. Tujuan-Mu mengubahkan hidup saya. Mengubahkan hidup kita semua. Tuhan, hari ini aku berdoa, kami berdoa, lepaskan berkat-Mu buat setiap mereka. Lepaskan kasih-Mu buat mereka. Lepaskan anugerah-Mu buat mereka Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah. Dan jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang ada dalam pergumulan Tuhan, ubahkan Tuhan. Berikan jalan keluar atas pergumulan yang dia sedang hadapi hari ini. Tuhan, yang lemah Engkau ubahkan menjadi kuat. Yang berbeban berat, Tuhan angkat beban setiap mereka. Tuhan Yesus, mari yang terikat Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan Yesus, nyata atas hidup setiap mereka. Nyata atas setiap hidup umat-Mu ya Tuhan. Nyata atas setiap orang yang menyaksikan ibadah streaming ini ya Tuhan. Karena bukan manusia yang mengubahkan hidup umat, tapi Engkau sendiri hadir
Engkau sendiri menyatakan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang mencurahkan anugerah-Mu. Dan hidup mereka tidak sama lagi. Mereka yang binasa, mereka berbalik dan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang beban berat, Tuhan angkat beban itu atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Kami berjanji siang hari ini, kami berjanji hari ini, Bagi-Mulah segala pujian, Bagi-Mulah segala hormat, Bagi-Mulah kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut, sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku.
Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita.
dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan kalau hidup kita intim dengan Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
banyak yang mempunyai pengertian. Sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi, pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari, Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000,
Langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus,
yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara di minggu yang luar biasa ini. Bersama saya Astrid, inilah R8 News minggu ini. Ibadah raya pada 3 Mei 2020 masih akan tetap diadakan secara online dan saudara dapat mengaksesnya melalui Facebook, YouTube, website, dan aplikasi GBI Lipo Cikarang. Dan jangan lupa, kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur di rumah. Sebagai gantinya adalah roti tawar, biskuit, teh manis, sirup, ataupun air putih. Saudara yang ingin tetap memberikan persembahan, jangan khawatir. Saudara dapat langsung mentransfernya melalui akun BCA di bawah ini. Terima kasih atas perhatian saudara, dan jangan lupa untuk mengunjungi kami di Facebook, Instagram, dan YouTube channel GBI Lipo Cikarang. And don't forget, stay healthy, stay at home, and keep praying. Happy Sunday, God bless you. Mari arahkan tangan saudara, hati saudara kepada Tuhan untuk kita menerima berkat pada hari ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah kasih karunia anugerah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat, sama-sama katakan kepada Dia dengan suara keras bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, selamat istirahat. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah keterangan
sebab Engkau selalu dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa kami Yesus kau kekuatan takkan gentar langkahku kau angkat tangan gelisahku jatuh kau langsung bergerak iman kami naikkan kami nyatakan sebab Engkau selalu dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on! Ku angkat tangan ku nyatakan kau hebat. Oh, ku angkat tangan. Engkaulah Tuhanku, Kau gunung batuku, Kaulah tempat perlindunganku, Kau kekuatanku, tak lemah diriku, bila ku ada bersamamu. Lambaikan tangan kita, mari bersorak bagi Dia, Sang Raja yang mulia, namanya diagungkan segala bangsa. Oh, hosana bagi Dia, Yesus Raja mulia, namanya kekal selamanya. Kaulah Tuhanku, Kau gunung batuku, Kaulah tempat perlindunganku, Kau kekuatanku, tak lemah diriku, bila ku ada bersama. Kami lambaikan tangan kami tinggi-tinggi. Mari bersorak bagi Dia, Sang Raja yang mulia, namanya diagungkan segala bangsa. Oh, hosana bagi Dia, Yesus Raja mulia, namanya kekal selamanya. Mari kita bersama-sama memuji-muji Tuhan. Namanya mulia, ajaib dan perkasa. Sungguh indah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia, Sang Raja yang mulia, namanya diagungkan segala bangsa. Oh, hosana bagi Dia, Yesus Raja mulia, namanya
Setiap kataku, setiap pikirku, biar menyenangkanmu. Setiap langkahku, setiap nafasku, setiap kataku, setiap pikirku, biar memuliakanmu. Hadiratmu segarkanku, hadiratmu bebaskanku, hadiratmu memimpin setiap langkahku. Hadiratmu sembuhkanku, hadiratmu pulihkanku, hadiratmu nyata berkati hidupku. Setiap langkahku, setiap nafasku,